Di minggu pertama saya pernah bahas bagaimana, nggak ada yang jawab nih dari Pak Gembala. Pertanyaannya gini, kan kita bilang kita udah diampunin. Rumusnya nih yang pertama, udah diampunin maka kita harus mengampuni. Tapi jawabannya gampang apa susah? Susah. Kalau udah disakitin ya sakit banget, susah apa gampang? Susah. Oke, sekarang saya kasih satu tips untuk kita bisa mengampuni. Bagaimana caranya mengampuni? Ada dua nih. Ada dua tipsnya. Nah, yang bisa jawab saya kasih silver queen minggu depan. Yang bisa jawab coba tolong angkat kaki, angkat kaki, angkat tangan. Ayo. Ada dua tipsnya. Silakan yang mencatat kan, kalian pernah catat kan? Ada yang foto-foto malah saya lihat. Saya waktu itu nulisnya saya masih ingat di posisi sebelah sini nih. Kasih satu kata kok. Tipsnya. Satu kata ya. Satu katanya adalah begini. Ingat. Katanya adalah ingat. Coba ada yang ingat gak? Saya aja ingat. Bagaimana kita tipsnya nih, ada di sebelah sini. Waktu itu udah papan tulisnya udah penuh ya. Terus ada di sebelah sini. Bukan itu. Ingat di sebelah sini. Ingat bagaimana. Nah, ada dua kata tuh saya ingin kuatin. Bagaimana cara? Hah? Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Oke, terus ingatnya apanya gitu tipsnya? Ingat ada dua tips waktu itu saya kasih. Yang nggak datang minggu pertama, coba nanti belajar jadi ingat, jadi tahu. Pertama kapan ya? Minggu pertama 2 minggu yang lalu. Setelah minggu terakhir ya Mas. Tuhan itu sudah mengampuni kita dulu. Oke. Biasanya karena bukan yang terakhir, tapi karena Tuhan itu sudah mengampuni kita dulu, tidak sudah mengampuni. Oke, itu kan yang ini rumusnya ini. Yang saya tulis di sini loh. Ada ayatnya nggak? Nggak pakai ayat. Ada dua tips. Ingat bagaimana. Nih saya kasih, yaudah deh silver queen saya kasih separuh kan. Sepakat dibatain. Forgive betul, tapi bukan itu yang saya tanya. Forgiveness apa? Kita memberikan sesuatu bukan kepada orang yang musuh kita. Kita mengampuni itu memberikan sesuatu kepada kita sendiri. Ya itu betul, tapi maksudnya bukan itu yang saya tanya. Oke ini. Jangan slow. Bentar. Ada bukti lu tulis tuh. Ada yang mau silver queen? Ya. Jawab dong. Yang forgiveness. Enggak nih, ini ya. Rin, foto nggak, Rin? Dua tips. Orang kampus. Ada dua tips. Nih, kalau kita terlalu sulit untuk mengampuni, ada dua tipsnya. Yang pertama ingat apa? Titik-titik. Yang kedua ingat. Dua-duanya ingat. Hah? Bukan. Katanya iya. Ini kan rumusnya pertama. Ini cara tipsnya ada dua saya kasih. Apa yang melupakan kok? Hah? Yang melupakan. Melupakan apa? Saya suruhnya ingat kok kamu melupakan. Siapa tahu dibalik. Ayo ingat. Nggak ada ingat, kamu nggak datang kalau datang mungkin ingat kamu. Yang datang siapa aja? Kamu datang. Saya buka absen ya. Saya lu. Itu cuma foto sekali doang. Apa coba ayo. Nggak coba keluarin aja yang minggu pertama apa aja coba sebutin ntar saya bilang. Yang kamu foto mana? Bukan yang ini, nggak ada lagi. Ada cuma satu. Itu apa? Sama ya. Oh, satu foto kalian sini. Baca semuanya aja ya. Nah, ada nih, ada kata ingatnya pokoknya. Ada Erin ya. Aduh. Ada di Erin catatannya. Udah di situ udah di endropin Udah di endropin. Oke. Terus silver queen-nya kan kalau silver queen ada 5 potong ya. Terbagi ya bertiga ya. Berempat nggak Audrey nggak ikutan supaya dapat potongan ini. ingat kejadian itu Rasanya sakit udah ada. Mungkin kita sudah lupa, mungkin kita masih ingat, tapi kita udah mau ingat lagi. Rasanya sakit udah kita setelah sakit udah mau lagi. Dan itu ya.
Oke, gini, udah silver queen ini kita cancel dulu ntar ya. Next time perhatikan dan saya akan bikin quiz kayak gini lagi, oke? Biar seru ya. Ya, nih. Yang pertama, tips mudah mengampuni. Yang pertama, ingat nih. Yang pertama ingat dosanya besaran siapa? Dosa kita kepada dosa orang itu kepada kita apa dosa kita kepada Tuhan? Ya, rumusnya ada waktu itu saya tulis gini. Dosa dianya huruf kecil bukan huruf besar ya. Dia manusia, maksudnya orang yang nyebelin, dosa dia ke kita lebih besar atau lebih kecil dari dosa kita ke Tuhan. Ini bukan dosa lah, kesalahan. Ya. Tips mudah mengampuni titik 2. Oke. Yang pertama, ingat kesalahan dia ke kita. Kan kita bahas waktu itu kalau nggak salah perumpamaan tentang hamba yang diampuni. Ingat ya? 1 dinar sama ya kan? 10.000 talenta sama 1.000 sama berapa tuh saya lupa bukan 100 dinar ya kan? Kita udah berarti ingat kesalahan dia ke kita apakah lebih besar daripada dosa kita kepada Tuhan? Itu yang pertama. Oke, di tahap 1 iya. Dosa dia lebih besar kok. Saya orangnya jarang berdosa. Mungkin ya kan bisa aja dong. Saya jarang melakukan dosa kok, tapi dia lebih parah. Dia ngebunuh ini, wah sadis pokoknya gitu kan. Oke, kalau yang tahap 1 dia masih menang, bukan berarti kita nggak mengampuni. Tapi cara kedua yang nggak mungkin ada yang menang adalah ingat bagaimana cara kita mengampuni dibanding sama cara Tuhan mengampuni. Ini saya ulang ya, biar kita jelas. Tuhan mengampuni kita bagaimana caranya? Memberikan nyawa. Dia disalib. Adakah kalian yang disakiti sama teman kalian sampai memberikan nyawa? Sampai mati? Ada? Kalau sampai mati berarti ya kalian baru balance, belum lebih besar loh, baru balance sama cara Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni kita sampai mati di kayu salib, mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya. Siapa di sini anak tunggal? Kristian. Coba mamanya suruh official juga. Coba mamanya suruh serahin kamu buat mengampuni dosa orang lain. Mau nggak? Saya yakin nggak mau. Kalau anaknya 3 mungkin ya udahlah 1 silang masih ada 2 mungkin gitu. Tapi itu pun nggak mau ya kan. Anaknya 3 nih, ada Jose siapa? Yesi, Gio. Ya udah selain lah Jose doang nggak apa-apa lah. Yang penting semua selamat. Mungkin masih itu pun mamanya pasti nggak mau, bener nggak? Bener nggak coba? Atau masih mikir? Atau Adrian ya udah Adrian doang, Ridwan sama Susan yang penting semangat selamat gitu. Atau Erin ini masih ada Erika gitu kan, masih ada Erik walaupun bukan anak, masih ponakan nggak apa-apa gitu. Nggak mungkin. Biar bagaimanapun orang tua sama anak saya yang sudah punya anak, saya punya perasaan itu, saya nggak mau mengorbankan anak saya buat diri saya aja nggak mau, apalagi buat orang lain. Bagaimana dengan Allah Bapa Tuhan kita mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus yang turun ke dunia, mati disalib. Tugasnya apa? Cuma apa? Misinya apa? Menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Mission komplit baru pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Kalau Tuhan Yesus mati doang belum komplit, Tuhan Yesus bangkit, itu mission komplit. Nah, jadi ini 2 tips yang kalian perlu ingat. Siapa tahu keluar lagi minggu depan untuk dapat silver queen, tapi saya rasa enggak lah, terlalu gampang karena saya udah kasih tahu clue-nya. Tapi ingat, kesalahan dia sama kita gedean mana, ya kan?
Kita bukan ke dia loh, ke Tuhan. Setiap hari kita melakukan dosa. Dan kedua, ingat bagaimana cara mengampuninya. Apakah kita sampai mengorbankan nyawa kita atau nyawa anak kita yang tunggal? Saya rasa nggak sampai seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengampuni. Nah, sekarang pertanyaannya, pertini ini apa akibat kalau kita tidak mau mengampuni? Saya catat di sini ada 4. Biar rapi ya. Di fotonya biar rapi. Tadi jelek banget fotonya itu, soalnya saya ngeliat tulisan saya jelek banget. 4 akibat tidak mengampuni. Yang pertama ada di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ini nggak usah jauh-jauh, ini udah ada. Ya. Kita tidak mengampuni, berarti kita tidak diampuni. Berarti akibat tidak mengampuni kita, yang pasti kita tidak diampuni. Duh, putusannya jelek banget ya. Tidak diampuni. Artinya kita tetap dalam dosa. Siapa yang tidak pernah berdosa? Yang angkat tangan berarti dia sedang berdosa. Karena semua manusia adalah hidup dalam dosa, lahir dari dosa. Udah bawa dosa turunan. Itulah makanya kita butuh yang namanya pengampunan. Nah, kita sudah diampunin, tapi kita tidak mau mengampuni. Yang pasti kita tidak itu udah rumus. Kita jadi tidak diampunin. Padahal Tuhan udah ampunin dulu. Jadi semua serba muter-muter ya. Semua serba muter-muter. Kita mengampuni, maka kita diampuni. Tapi kita sudah diampunin, tapi kita masih tidak mau mengampuni, akhirnya jadi tidak diampuni. Sebetulnya kita sudah diampunin. Siapa yang percaya sudah diampunin dosanya di sini? Semua percaya dosanya sudah diampunin sama Tuhan Yesus? Oleh karena itulah kalian jadi Kristen. Karena Kristen adalah percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru dan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita sudah diampunin. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, ya kita tidak diampuni lagi. Akhirnya kita hidup dalam dosa. Upah dosa ialah, ada di mana ayatnya? Roma 6 ayat 2-3. Upah dosa ialah maut. Siapa yang mau hidup dalam maut? Siapa yang mau hidupnya tidak selamat? Nggak ada ya. Saya rasa semua manusia hidup maunya selamat. Semua mau selamat. Oleh karena itu kita harus mengampuni. Yang pertama, akibat tidak mengampuni kita tetap dalam dosa. Yang kedua, coba buka itu Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Kok sama ya? Yesaya 59 yang udah ketemu bilang amin. Ayat 1 sampai 2. Ayo, siapa satu orang bacain? Ayo, cepat. Ya, bacain. Apa? Sampai 2, ayo. Udah kenceng. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala judul perikopnya ini jelas, dosa adalah penghambat keselamatan. Oleh karena itu, karena kita berdosa, karena kita tidak mau mengampuni, kita berdosa. Karena dosa ini jadi poin yang kedua, yaitu apa? Doa kita terhambat. Sebetulnya Tuhan bukan yang nggak dengar doa kita loh. Tuhan dengar doa kita, tapi karena ada dosa, jadi
Tuhan tidak mau dengar. Tuhan dengar, tapi dia tidak mau dengar. Karena apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Tuhan bukannya nggak sanggup tolong kita. Jadi kalau saat ini kita dalam masalah, mungkin kita hidup dalam dosa, atau kita hidup dalam masalah yang kelihatannya nggak selesai, kita minta tolong sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, tidak ada jawaban. Bisa jadi walaupun tidak selalu, bisa jadi doa kita terhalang. Oleh apa? Dosa kita. Salah satu dosanya adalah tidak mengampuni. Oleh karena itu betapa pentingnya pengampunan itu. Oleh karena itu betapa pentingnya kita harus mengampuni sesama kita yang bersalah sama kita. Supaya apa? Supaya kita juga diampuni. Supaya doa kita juga tidak terhalang. Supaya kita juga boleh beroleh keselamatan. Kita buka lagi ayatnya, ada di Markus 11. Markus 11 ayat 23 sampai 25. Ayo, siapa satu orang bacakan? 23 sampai 25. That's it. Ini masih sambung sama urusan doa berdoa. Di Matius 6 ini kan lagi bahas apa, tentang apa? Doa Bapa kami. Di bawahnya ditulis apa? Ini rumusnya. Di sini juga begitu. Tuhan bilang kita punya kuasa dalam doa. Kalau kita berkata kepada gunung, ada nggak orang yang berdoa bisa mindahin gunung? Pernah lihat nggak? Itu udah sakti banget dong berarti. Tapi Tuhan bilang seperti itu loh. Sakti banget nih, sakti mandra bajuri. Sakti mandra guna istilahnya. Kita gak usah mindahin gunung. Nih, saya berdoa nih, itu speaker pindah. Oh. Tapi speakernya nggak pindah, berarti belum berkuasa gitu loh. Tapi artinya doa kita sebetulnya punya kuasa. Tapi kadang-kadang yang menghalangi doa kita adalah di ayat 25. Sekiranya kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah kalau ada orang yang bersalah sama kamu. Penting pengampunan, ya. Jadi hari ini kita belajar betapa pentingnya kita harus mengampuni siapapun yang bersalah sama kita. Mau sesakit apapun yang kita rasain, sehancur apapun kita diakibatkan oleh kesalahan orang itu, ampuni. Supaya apa? Supaya kita jangan hidup di dalam dosa, jangan hidup di dalam bawah kutuk. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita di dalam dosa, dan dosa itu adalah kutuk. Upah dosa ialah maut. Dan saya berharap di sini kita semua boleh lepas dari dosa yang namanya tidak mengampuni. Kita harus bisa mengampuni, punya hati untuk mengampuni. Seperti saya pernah bilang, pengampunan bukan hadiah buat musuh kita. Pengampunan itu hadiah buat Tuhan. Bukan kita hadiahin buat musuh lo. Oh, ini gua kasih hadiah, bukan. Musuh kalian mungkin senang. Musuh kalian mungkin senang saat kalian ampunin. Tapi ada satu pribadi yang lebih senang, jauh lebih bahagia daripada musuh, yaitu Tuhan. Dan juga yang kedua, kita sendiri juga bebas. Itu akibat yang kedua. Akibat yang ketiga. Akibat yang ketiga ialah melanggar hukum Allah. Hukum Allah ya bisa bicara tentang hukum Taurat. Ada kan? Jangan membunuh.
Siapa yang hafal hukum Taurat? Ya, silakan. Hukum yang kelima apa? Ya, yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang mencuri. Sembilan. 10. Ya. Yang keenam apa dibilang jangan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Yang sudah ketemu bilang amin. 1 Yohanes 3 ayat 15. Amin, langsung bacakan. Yang cewek-cewek yuk. Michelle diam aja yuk. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, ini kalau kita tidak mengampuni, sama dengan kita membenci. Siapa yang mendendam, membenci, mendendam, membenci sama dengan apa tadi? Apa? Pembunuh. Dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi akibat dari tidak mengampuni ini banyak ya. Ya udah kita pasti jadi dosa lagi. Yang kedua, doa kita terhalang karena dosa. Dan kita melanggar hukum Allah, jangan membunuh. Itu hukum Taurat ya. Mungkin kita nggak berani ngebunuh secara fisik. Lu ya awas lu gue bunuh, jekret gitu. Pakai pisau atau apa kita takut di penjara. Tapi kita membenci aja. Ini standarnya one next level. Kita membenci aja. Kita sudah membunuh. Jadi jangan pernah simpan dendam, jangan pernah simpan akar pahit atau apalagi kebencian. Ada juga ayatnya di Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat ke-9. Ayo, siapa yang mau baca? Sudah ketemu? Ya. Moses? Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan aku yang berdoanya adalah Nah, dibilang apa? Kalau kita tidak mendengar hukum, ya, kita udah tahu nih, hukum jangan membunuh, ya, membunuh sama dengan membenci, ya, sama dengan membenci sama dengan membunuh, berarti membunuh sama dengan membenci, ya. Kita udah tahu nih hukumnya, tapi kita tidak mau dengar. Dibilang apa? Doanya adalah kekejian. Percuma kita berdoa kalau kita masih membenci. Percuma kita berdoa kalau kita tidak mau mengampuni. Karena apa? Doa kita jadi kekejian. Tahu nggak kekejian? Tahu nggak kekejian itu apa ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini saya baca detestable apa tuh artinya? Ya kekejian. Kekejian itu mungkin coba nanti itu kekejian itu semacam apa ya? Orang yang membunuh dengan keji. Membunuh dengan berarti dengan kayaknya kejam banget gitu dan kayaknya benar-benar jahat banget. Jadi percuma kalau kita berdoa kalau kita masih menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, tidak mau mengampuni. Jadi doa kita juga bukannya jadi berkat, bukannya doa kita manjatkan memuliakan nama Tuhan, malah jadi kekejian. Ya. Next, yang terakhir. Kita buka Ayub. Ayub 5 ayat 2. Ada
keempat tadi ya. Ini yang keempat berarti. Saya bacakan ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi sakit hati kan kita simpen dendam nih, ya. Kemarahan, kebencian itu ibarat benih yang kita simpan di dalam hati, kita diemin, kita tanam terus, kita simpan terus, akhirnya dia bertumbuh dia mengakar, ya. Kalau tumbuhan kan sebelum dia tumbuh ke atas, ini kan tanah, ini benih ditaruh di mana, di sini kan. Sebelum dia tumbuh ke atas, dia akan mengakar dulu. Setelah dia ngakarnya kuat, baru dia tumbuh ke atas, barulah jadi pohon. Ini pohon apa? Pohon apa yo? Hah? Pohon apa? Gak ada pohon apa-apa yang kayak gini. Jadi kalau kebencian kita simpan, ini benih kebencian, akan menimbulkan namanya sakit. Akarnya ini adalah akar pahit. Akar pahit menjadi akar dari segala penyakit. Kalian tahu betapa kanker sampai hari ini lebih berbahaya daripada corona? Kenapa? Corona bahaya nggak? Bahaya ya. Orang yang kena corona makanya sekarang heboh di mana-mana. Salam nggak boleh begini, harus begini, atau begitu dan ntar. Lama-lama ntar salamannya udah nggak pakai begini kita. Itu corona. Orang kedetek, bisa mudah kedetek corona. Kenapa? Langsung demam, langsung sakit, ya kan? Batuk, itu gampang kedetek. Yang lebih bahaya daripada corona adalah kanker. Kenapa? Kanker tidak ada yang tahu sampai tiba-tiba parah, bener ya? Bener ya? Dari kesaksian orang yang kena kanker, nggak ada yang tahu sampai tiba-tiba kondisi tubuhnya menurun, kesehatannya menurun, dan itu pas diperiksa, kalau kondisi sudah sampai menurun, diperiksa, berarti dia sudah stadiumnya tingkat tinggi, entah tingkat 3, 4, atau akhir. Itu kanker. Dan kalian tahu sampai hari ini kanker tidak ditemukan penyebab pastinya oleh kedokteran ya, secara kedokteran, secara ilmiah, secara biologis itu tidak diketahui penyebab pastinya. Ada yang bilang gara-gara banyakan makan arang, ya kan, sate, bakar-bakaran, ya itu menimbulkan, tapi itu tidak signifikan dibilang. Dan sel kanker itu bergerak sangat cepat bukan karena kita makanan. Bukan, kalau kolesterol iya kita makan berlemak terus, makan bakmi terus, itu kolesterol kita naik. Tapi kalau kanker bukan karena makanan. Nah, secara biologis tidak bisa ditemukan penyebabnya. Tetapi kebanyakan orang yang kena kanker karena dia memulai dengan benih kebencian. Jadi akar pahit. Dan kita tidak perlu menghakimi kalau ada orang kanker, oh kamu berarti benci sama siapa. Bukan menghakimi, kita justru harus ayo kita doakan. Ada apa? Dan biasanya kalau di konseling pasti ada punya masalah ini nih. Dia tidak bisa mengungkapkan kemarahan. Biasanya orangnya tidak bisa dia sebetulnya kesel, sebetulnya marah, tapi karena orang kadang kan punya hati yang nggak mau marah lah, udah simpen sendiri aja. Tapi disimpan, bukannya dibuang. Harusnya gimana? Kan tadi kita udah mengampuni, ya udah buang aja, lupakan. Bukan lupakan masalahnya, masalah mungkin nggak lupa ya. Tadi kita udah bahas masalah mungkin, tapi rasa sakit itu udah buang. Jangan pernah disimpan, karena kalau disimpan dia akan mengakar, dia akan terus bertumbuh. Dia nggak tumbuh kelihatan ke atas, tapi tumbuhnya ke bawah. Dan inilah yang namanya akar pahit. Dan ini jadi sumber penyakit. Toh firman Tuhan udah bilang, ayat 5 ayat 2. Orang yang sakit hati, inilah sakit hati, akar pahit, dibunuh oleh orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau kita
terus menyimpan kemarahan, tidak mau mengampuni, terus memendam kekesalan, dendam, dengki, dan tidak mau melepaskan, forgive. Ini akibat yang keempat, apa? Jadi sumber penyakit. Oh, betapa berbahayanya, betapa dangernya, betapa kerjanya kasus ini. Oleh karena itu di bulan ini kita khusus membahas tentang pengampunan. Supaya apa? Supaya kita tidak ada lagi yang menyimpan kekesalan, tidak ada yang menyimpan kebencian, tidak ada yang menyimpan kedengkian, apalagi dendam. Lepaskan semua. Forgive, untuk give, memberi. Jadi kita memberi pengampunan kepada siapapun yang telah menyakiti kita. Saya sudah memberikan beberapa tips, memberikan beberapa kunci, beberapa rumus. Ini dari rumus yang pertama. Walaupun tulisannya berantakan, tapi saya yakin ini tertanam di dalam hati kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Hari ini mungkin kita nggak ada benci orang, tapi pada saat kita benci, ingat ini. Ingat ini. Dan Roh Kudus yang akan membantu kalian, membantu kita semua untuk bisa mengampuni. Susah. Ingat caranya. Ini tips secara manusiawi, tapi ada satu cara lagi yang nggak mungkin tidak manjur, dan ini cara yang paling manjur. Minta tuntunan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus, penyertaan Tuhan. Tuhan tolong, saya mau ampunin dia, saya mau mengampuni dia. Datengin orangnya yang sakitin kita, lepaskan pengampunan. Kalau memang itu orangnya bisa kita datengin. Kalau orangnya sudah tidak ada atau sudah nggak tahu di mana, doa buat dia. Jangan pernah berdoa untuk kehancurannya, tapi berdoa untuk kita bless, speak bless buat dia. Ampuni dia, berkati dia. Tuhan Yesus bilang apa? Doakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dibilangnya. Ada yang sampai hari ini dianiaya. Saya rasa bukan zaman penjajahan, tapi mungkin ada yang sampai dianiaya pun Tuhan bilang, doakanlah mereka. Ini firman Tuhan hari ini. Dan mengampuni bukanlah masalah bisa atau tidak, itu masalah keputusan. Dan seperti janji saya minggu lalu, saya akan sedikit bahas tentang berdamai dengan diri sendiri, mengampuni diri sendiri. Mungkin ya kok saya nggak punya musuh, banyak dong. Kayak saya nih contohnya, saya nggak punya musuh. Mungkin yang musuhin saya banyak, tapi saya nggak punya musuh gitu. Saya tidak pernah menyimpan dendam, saya tidak pernah menyimpan kebencian sama siapapun. Saya berharap dan ini terus gitu, belajar. Memang gampang, nggak juga sih. Ya saya ingat ini aja. Saya ingat ya, saya dosa sama Tuhan juga banyak. Yang kedua, saya sakitnya nggak sampai disalib. Gara-gara saya dibohongin sama dia, ditipu sama dia, saya sampai disalib. Enggak sih. Tuhan masih baik sama saya, Tuhan masih kasih saya hidup. Oleh karena itu saya belajar terus mengampuni. Nah, yang kedua, ada yang lebih berbahaya daripada sekedar kita membenci orang lain atau tidak mengampuni orang lain. Saya akan bahas sedikit ini. Ampuni. Saya judulnya bukan ampuni tapi berdamai. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri bicara tentang apa? Seringkali kita begini. Yang pertama, kita memiliki mental korban. Ada yang tahu mental korban contohnya seperti apa? Ya saya mah nggak bisa, ya saya mah di keluarga saya paling blow on dah, ya saya mah aduh jangan saya dah, saya jangankan nyanyi kentut aja fales gitu. Itu mental korban. Kita harus damai sama diri kita sendiri, kita harus percaya diri kita punya sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Kita punya kelebihan. Memang manusia punya kelebihan dan kekurangan, betul. Tapi jangan jadikan kekurangan kita sebagai yalah dan kita pamerin terus gitu. Ya udahlah kok memang saya begini. Dari sono saya ganteng. Itu bukan pamer, itu sombong gitu. Saya begini kok dari sono saya mukanya begini. Itu mental korban.
sejelek-jeleknya kamu pasti masih punya satu kelebihan. Ya, ini kata-kata coba diingat. Sejelek-jeleknya kamu, ya, walaupun saya nggak ngatain kalian jelek, seburuk-buruknya keadaan kita hari ini pasti masih punya satu kelebihan. Ya. Dan yang kedua, sebaik-baiknya kamu, sehebat-hebatnya kamu pasti punya satu kekurangan. Oleh karena itu, jangan pernah sombong kalau itu. Nah, kalau ini kita bicara jangan pernah rendah diri, jangan pernah punya mental korban. Sejelek-jeleknya kita, seambruk-ambruknya kita, sebobrok-bobroknya kita pasti punya satu kelebihan. Tugas kita adalah cari apa kelebihan kita, lakukan yang terbaik. Lupakan yang buruk, lakukan yang terbaik. Cari apa kelebihan kita, pasti punya. Nggak ada yang nggak ada, saya yakin. Minimal kita punya Tuhan yang hebat, itu paling pasti. Kita punya Tuhan yang hebat, kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Yang bisa melakukan segala sesuatu, punya kuasa apapun. Ya, dia berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Berdamai dengan diri sendiri bicara juga tentang mungkin kita pernah melakukan kesalahan ya di waktu lalu. Ini ada judul lagunya adalah, dulu lagu zaman dulu mungkin kalian belum lahir. Don't Look Back in Anger. Kalian tahu lagu ini? Ada yang tahu lagu ini? Ini lagu zaman dulu sih. Don't Look Back in Anger. Artinya jangan pernah kita melihat ke belakang dan kita menyesalinya sampai kita kesel sendiri sama diri kita sendiri. Contoh, ya Tuhan, ya ampun, kenapa sih dulu gua harus, ini contoh ya, seandainya kita pernah mencuri, ketahuan, dan sejak saat itu kita tidak dipercaya lagi sama orang tua atau siapapun, dan kita kayak kesel banget sama kejadian itu, dan kita selalu ingat kejadian itu bikin kita kayak ngedrop, bikin kita jadi, aduh, gue nyesel banget. Memang sih menyesal, tapi gara-gara penyesalan itu kita jadi terus di bawah, terus down, terus sampai kita nggak bisa berkarya, nggak bisa melakukan apa-apa. Aduh, kenapa sih gue lahir dari keluarga yang miskin? Aduh, kenapa nggak gue lahir dari keluarganya Atta Halilintar, salah satu anaknya kayak yang keberapa gitu? Kenapa? Itu namanya kita look back in anger. Kita selalu melihat hal-hal yang di belakang kita yang kita nggak bisa atur lagi. History. Biarlah masa lalu kita menjadi sejarah aja. Jangan pernah lihat lagi. Oke, lihat sejarah jadi pelajaran hidup. Oh iya, dulu saya mencuri, saya ketahuan, saya jadi tidak dipercaya. Besok saya berarti tidak boleh mencuri. Itu cara lihatnya. Look back, jangan pakai anger, jangan pakai marah, jangan lihat ke belakang dengan penyesalan yang bikin kita, gua sih dulu nyuri. Kenapa ya gua nyuri? Harusnya kan gua nggak nyuri. Kenapa gua harus masih mencuri? Sudah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Percaya di depan kita masih bisa melakukan yang terbaik. Kalau kita tahu yang belakang kita salah, depan kita jangan lakukan lagi. Kita udah tahu nih, kalau kita jalannya begini-begini bisa kepleset. Ya ke depan kita lihat jalan, hati-hati kalau jalan jangan sambil lari, pelan-pelan aja gitu. Jangan cuma kita, aduh iya ya, gue sih dulu begini-begini, jadi terus, gue mau jalan, ntar gue begitu lagi, ntar gue mau jalan, ntar gue jatuh lagi. Ya bukan. Kalau kita mau jalanlah dengan benar. Jangan lagi ulangi kesalahan kita. Apa peribahasa bilang binatang apa tidak akan jatuh ke lubang yang sama, apa? Aduh, kalian peribahasa masih zaman gak sih? Keledai sebodoh-bodohnya apa? Keledai, dia tidak akan jatuh kepada lubang yang itu keledai loh, bodoh katanya kan. Sebodoh binatang paling bodoh katanya keledai, bener nggak? Saya nggak tahu, saya belum pernah ketemu keledai. Sebodoh-bodohnya keledai aja dia nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama. So kita juga jangan jadi manusia kan, kita lebih pintar dari keledai. Siapa yang lebih pintar dari keledai? Kita, katakan dong. Kita lebih pintar dari keledai. Jangan jatuh pada lubang yang sama. Oke lah, kesalahan masa lalu oke. Nah, tapi kadang orang nggak bisa nih lepasin ini. Caranya adalah yang kedua ini adalah cara untuk kita don't look back in anger. Kalian percaya segala sesuatu? Siapa yang di sini percaya deh? Saya tanya dulu, siapa yang di sini percaya segala sesuatu baik atau buruk itu
terjadi atas izin Tuhan. Siapa yang percaya? Dan tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Walaupun itu yang baik atau yang buruk sekalipun, semua terjadi dalam kehendak Tuhan, dalam seizin Tuhan. Contoh Ayub aja. Dia sampai itu kejadian paling parah ya. Siapa yang nggak tahu cerita Ayub? Saya ceritain nih kalau nggak tahu. Udah tahu semua? Udah tahu ya? Ayub hancurnya sehancur apa? Harta hilang, anak hilang, badan penuh kusta, parah, hancur pokoknya. Tapi itu pun iblis pakai izin dulu sama Tuhan. Asalkan jangan kau sentuh nyawanya, ya kan? Artinya Tuhan izinkan kok kegagalan kita mungkin terjadi. Tuhan kadang izinkan kita lahir dari bukan keluarga yang terbaik. Tapi yang pasti Tuhan punya rancangan yang indah. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan selalu punya rancangan yang damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat 18. Kalau nggak salah, coba saya buka dulu ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi jangan pernah lagi lihat masa lalu kita dengan kemarahan, dengan kebencian, apalagi kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Ingat, kalau tidak mengampuni, kita ada 4 akibat ini, termasuk tidak mengampuni diri sendiri. Oke lah, kita sudah melakukan kesalahan masa lalu. Percaya semua itu di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya kita dapat pengalaman, supaya kita dapat pembaharuan dalam hidup kita. Dan ingat, Tuhan selalu punya masa depan buat hidup kita. Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik. Kalau hari ini kalian lihat kondisi kalian lagi nggak baik, percaya itu belum akhir. Ya, hari ini kita lihat kondisi kita lagi, aduh kok saya ini kayak masa depan suram, saya hancur, saya parah. Percaya itu adalah proses, belum akhir. Pernah ada saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Kalian ada yang pernah nyobain mentega? Makan langsung mentega dong loh, belum dipanasin, belum mentega. Kalau kemarin saya bikin roti bakar, mentega udah dibakar, enak. Makan pakai roti, ini menteganya doang kalian masukin. Ada yang pernah? Rasanya gimana? Hah? Iya sih, mentega ya pasti, nggak mungkin mentega rasa anggur gitu. Enak nggak? Enak ya. Terus kalian pernah makan terigu belum diapa-apain, belum dibakar, belum dipanggang, belum digoreng? Ada yang pernah nyobain iseng? Pernah? Rasanya apa? Plain gitu kan, kayak nggak ada rasa, nggak enak. Enak nggak? Nggak enak. Siapa yang pernah nyobain dan bilang enak? Tapi kalian pernah makan roti boy? Roti Jeko? Bukan roti, donat. Apalagi ya roti yang enak ya sini ya. Apa? Papa Buns. Siapa yang pernah makan? Enak nggak? For your information, itu semua dibikin ada mentega dan ada terigu. So hari ini kalau kalian masih dalam rasa yang nggak enak, mungkin itu baru menteganya, mungkin itu baru terigunya, belum jadi satu kesatuan roti yang enak. Percaya, ngalamin proses bersama Tuhan, akhirnya pasti enak. Ya, roti enak ya, Papa Buns enak ya, Jeko enak ya. Itu semua melalui yang namanya proses yang enak. Bahkan menteganya sendiri pun nggak enak. Pada saat udah dijadiin satu terigu, pada saat dia masuk ke oven, wanginya luar biasa. Pada saat dia keluar masih anget-anget, kita gigit, luar biasa, bener ya? Jadi hari ini kalau kita hadapin masalah, jangan pernah menyesali masa lalu kita. Itu adalah proses. Apalagi kalau hari ini kita hari ini sedang tidak enak, itu juga proses. Ingat Yeremia 29 ayat 11, Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Oke? Serahkan masa depan kalian, serahkan kehidupan kita semua dalam tangan Tuhan. Oke? Amin untuk firman Tuhan hari ini.
Jadi masih ada yang mau tidak mengampuni